برضا الله تعالى وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل نية صالحة وإلى حاجاتنا وحاجاتكم بنية الدعاء والقبول. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا بالعبادة ونور قلوبنا بالتوفيق والهداية وشرح قلوبنا بذكر الله والمراقبة. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Hadirin para rawuh jamaah salat maghrib musalla Baitul Hidayah yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Monggo yang pertama dan yang paling utama kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah karena malam ini Allah masih memanjangkan umur kula kalian jenengan. Allah masih menyehatkan kita dan menyempatkan kita untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian rutin. Mudah-mudahan ngaji niki diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan ngaji niki bisa membawa manfaat, bisa membawa maslahah di dini wa dunia dan akhirah. Amin. Allahumma amin. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah berada pada tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriah. Insyaallah nisfu Sya'ban jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah. Insyaallah satu minggu malih nggih. Satu minggu malih kula kalian jenengan akan mengadakan malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa kemuliaan bulan Rajab niku ada pada 10 malam yang pertama. Jadi kula kalian jenengan nek badhe tirakat, badhe puasa sunnah, bagi ingin memperbanyak ibadah yang paling mulia di bulan Rajab niku 10 malam yang pertama. 1 sampai 10 niku mulia sekali. Nah, Sya'ban ini lanjutannya. Sya'ban ini Allah letakkan kemuliaan Sya'ban itu 10 malam yang kedua. Maka malam nisfu Sya'ban pas pertengahan tanggal 15 Sya'ban. Kemudian Ramadan Allah letakkan kemuliaannya pada 10 malam ketiga, sehingga malam Lailatul Qadar niku Allah letakkan 10 malam yang ketiga. Pun kita pelan-pelan mawon. Kita lihat dulu apa sih malam nisfu Sya'ban niki lho Pak.
Sya'ban itu menurut para ulama ada shin, ada ain, ada ba, ada alif, ada nun. Ini gak main-main. Rajab nggih wonten, Rajab kemarin sudah saya jelaskan. Menurut para ulama, shin ini artinya adalah syafaat, kemuliaan. Ba itu artinya adalah al-birru, kebaikan. Kemudian alif itu adalah ulfah, belas kasih. Nun itu adalah cahaya atau petunjuk. Sekedap nih kula niki cahayanya agak kabur nih, sekedap. Pun. Tadi bergeser sedikit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, shin itu adalah syafaat, artinya orang yang memuliakan malam Sya'ban, orang yang memperbanyak beribadah di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, khususnya 10 malam yang kedua. Jangan pun paham. Ain al-izzah, kemenangan, menang kalau kalian jenengan. Kalau nanti pas 10 malam yang kedua, nopo malih seluruhnya, sebab Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Sebagian riwayat bahwa Rasulullah niku Sya'bannya tidak sampai 30 hari. Ada yang mengatakan tidak sampai 30 hari. Nih kalau kalian jenengan puasa sunnah silahkan, tapi jangan sampai 30 hari. Karena dikhawatirkan seolah-olah hukumnya wajib sama dengan Rajab. Silahkan jenengan minimal 1 kali, nek sakit nggih 10, maksimal 28 hari. Ya niku wis bagus niku, Pak. Ba niku adalah al-birru, kebaikan. Orang yang beribadah, yang banyak ibadah di bulan Sya'ban, dia akan mendapatkan kebaikan. Alif ulfah, maknanya belas kasih. Orang yang memperbanyak ibadah akan mendapatkan belas kasih Allah. Dan nun, cahaya kebaikan, cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki Sya'ban, makna Sya'ban. Rajab kemarin sudah saya terjemahkan. Niki Pak. Malam nisfu Sya'ban adalah peringatan tanggal 15 bulan ke-8 Sya'ban dari kalender Islam, dikenal sebagai Lailatul Bara'ah atau Lailatul Nisfi min Sya'ban di Arab. Nah, ini ternyata di berbagai negara banyak yang mengadakan. Di mana? Afghanistan, Bangladesh. Bangladesh pun tiba. India. Kalau saya ketemu orang Bangladesh ini, kalau bahasa Inggris, bahasa Arabnya Bangladesh ini Banggal. Banyak di Mekah saya sering ketemu. Iran, Pakistan, India dikatakan malam pengampunan dosa, berdoa dan pembebasan. Ada hal yang harus saya jelaskan nanti bertepatan dengan Sya'ban ini, karena ini sudah pintu Ramadan. Apa yang harus kita lakukan nanti kita akan ada bahasannya ke depan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang yang memperingati malam nisfu Sya'ban itu bukan hanya di Indonesia, ten luar di kata, tapi jangan sampai kalau kalian jenengan merayakan malam nisfu Sya'ban wonten yang berbasis MD ini buatan tentang Pak. Saya pernah melihat ada orang maulidan di situ malah diparani, diusir, ya Allah. Karena basisnya bukan orang Nahdliyin, Pak. Jadi hampir terjadi pertumpahan darah. Saya lihat itu videonya, ya Allah. Mereka begitu kok tega gitu loh, mengusir orang yang sedang membaca sholawat berjanji dengan memperingati maulid. Tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan acara itu dengan mengatakan ini bukan bagian dari syariat Islam. Oh, ini kurang ajarnya juga. Mentang-mentang mereka bahagia. Hampir terjadi, Pak. Dan itu di antara yang hadir ngapunten, Pak. Di antara yang hadir itu ada orang Madura, saya itu. Sampean boleh hina saya, kata orang Madura. Sampean boleh permalukan saya, tapi sampean menghina akidah saya, utak bacok sampean. Ngoten nih, Pak. Madura dilawan.
Ngoten Pak, sampai terjadi seperti itu. Untung dilerai, enggak dilerai Pak, betul. Hampir. Perhatikan. Niki Pak, alasannya. Ini dalilnya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa suatu malam niki Aisyah bercerita niki hadis sahih Pak Tirmidzi dan Ahmad bercerita bahwa suatu malam dia kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia keluar mencari dan menemukan di Bukit. Jadi di setiap malam di Sa'ban Kanjeng Nabi ternyata ziarah. Maka nek ulo kali jenengan ziarah ikut Rasulullah. Cuman bedanya nek ulo kali jenengan ziarah siang, Kanjeng Nabi ziarahnya kapan? Malam. Nah, ini ziarah malam Pak. Siapa yang berani kita Mekah perang benderang. Dan netan jagir. Saat ini ketintang Pak pemakaman dibangun. Alhamdulillah pemakaman itu dibangun. Pagar itu Pak dibangun. Jeru nih gak dikai lampu. Jadi Rasulullah itu malah ziarah. Menemukan di Baqi sedang menengadahkan wajahnya ke langit. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Jadi Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Sa'ban dan mengampuni dosa melebihi jumlah bulu domba Bani Ka'ab. Domba Bani Ka'ab itu termasuk bulu domba yang paling tebal Pak. Paling nopo nggih? Paling lebat tebal dan pakaian wol itu diambil dari situ. Makanya dijadikan melebihi jumlah bulu domba Bani Ka'ab. Ini ku terkenal dombanya, bulunya lebat, sangat lebat, dan itu digunakan diimpor dan diekspor untuk pakaian jenis wol. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niki dalile. Niki nopo. Jangan ada yang tahu di mana ini? Madinah Al-Munawwarah. Ya. Buat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Niki nopo Pak? Masih ingat niki nopo? Yang pernah ke Mekah? Niki ponten Pak, WC Al-Hammam. Niki hammam niki. Kuwakah jenengan masuk ke sini, masuk ke dalam, hammamnya masuk ke dalam. Masuk ke dalam niku. Maka ayo yang kepengen umroh, sing kepengen umroh bulan Oktober, insya Allah tidak ada swab, tidak ada isolasi normal. Saat niki isolasi ini hanya di Jakarta, karena biasanya orang pulang selesai umroh niku watu nopo boten? Pasti watu. Nah watu ini wow dicek di nopo di swab. Kata-katai biasanya kadang-kadang nih pun saking Mekah niku kok di antara 100 jamaah tiba-tiba kok 60% sing positif dulu Pak. Niku sing ribet TNI niku Pak. Kok ngoro-ngoro positif gara-gara waktu, padahal belum tentu orang batuk niku Omikron. Ngoten lho Pak, nggih duka ngoten pun husnudon mawon. Nanti bulan Oktober pengumuman di Jakarta sudah insya Allah tidak ada swab lagi. Jadi bebas. Jadi berangkat dan pulang dari Surabaya. Jadi sing padi derek monggo bulan Oktober nanti insya Allah sama saya. Nek purun jenengan mlebet tenggene koper pulau mawon. Kalau bertani mriko. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam nisfu Sa'ban. Apa doa Rasulullah pada malam nisfu Sa'ban? Rasul bersabda, malam ini adalah malam nisfu Sa'ban di mana Allah mengawasi hambanya. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia dan mengawasi hambanya. Dilihat, disaksikan oleh Allah. Kemudian Allah memaafkan hambanya yang meminta ampun kepada Allah. Makanya malam nisfu Sa'ban kalau kalian jenengan baca Yasin ping pinten 3. Yasin yang pertama minta pada Allah agar kalau kalian jenengan dipanjangkan umur kita, barokah rizki kita, maslahah dan sakinah mawaddah rumah tangga kita.
Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kula kali jenengan diberi pangkat oleh Allah, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, diberikan rezeki yang mengalir sehingga sakit tumbas sawah kemudian bisa dibawa ke Mekah dan Madinah. Ngoten lho Pak. Dan kemudian Yasin yang ketiga, minta pada Allah agar dijauhkan dari bala bencana, termasuk dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari corona, omikron, mantun omikron nggih abikron, mantun abikron nggih papakron, suwi-suwi popokron disanggeus kabeh masuk. Kemudian yang nah niki Kang, yang kedua niki enggak kelintu niki nggih, kelintu niki sing ngetik niki rada ngantuk niki, sing ngajeng niki ngetik rada ngantuk. Yang kedua, Allah memberi kasih sayang kepada hambanya yang berdoa. Makanya kalau kalian jenengan doa dengan menggunakan surah Yasin. Loh kok pakai surah Yasin Ustaz? Wa huwa qulubul Quran. Artinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Silahkan baca surah Yasin. Makanya di mana-mana di berbagai mushola, di berbagai masjid, sing paling lecek Al-Quran itu surat Yasin. Soalnya tiap kopis malam Jumat sering dibaca, liane gak payu. Boten Bapak, ngeriki kan ngaji ini kan istiqomah. Kemudian yang ketiga, Allah menyingkirkan orang-orang yang dengki, iri, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Makanya pada saat kula kalian jenengan salam husnis sahabat, sing paling penting niku hablum minan nas. Nek hablum minallah gampang. Hablum minan nas, ayo saling silaturahmi. Saling mengunjungi. Maka ngapunten tradisi wonten rungkut duka nek ngriki. Ten rungkut niku wonten tradisi, Pak. Tradisinya bagus. Megengan. Apa sih maknanya megengan? Megangan niku dalam Pak maknanya. Jangan dianggap bahwa semua budaya itu tidak sesuai dengan syariat. Dilihat dulu sejarahnya seperti apa. Niku dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Biar di saat Ramadan kulo kalian jenengan tidak punya kesalahan kepada sesama manusia, diadakan megengan, dikei apem. Apem niku berasal dari bahasa Arab, aslinya afun. Wong Jawa ilah tiga esok ngomong afun dadi apem. Dan niku wonten dasar niku. Iki lo apangku diantar kepada tetangganya biar silaturahim, saling memaafkan, afun. Aku jaluk sepuro yuk, iki lo apangku mana apangmu lah mana. Saling ngasih ampun. Tenggen kula ki ngoten Pak Sami. Karena di tempat saya itu dekat dengan burung ini kok santri-santri dari Sunan Giri, Pak. Nggih, kuwata tenggen kula. Lah ngoten niku budaya-budaya bagus. Ditingali riyin, ojo angger ono tradisi haram gitu. Ojo sih dilihat dulu. Lha niku bagus lho Pak, tradisinya bagus. Kemudian saling memaafkan Pak. Biar kulo kalian jenengan di saat Ramadan, kulo kalian jenengan nggak punya salah, nggak punya dosa kepada sesama manusia. Sebab nek kulo kalian jenengan punya salah dan dosa kepada sesama manusia, abot nanti ketika kulo kalian jenengan minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan bakalan memaafkan dosa kulo kalian jenengan selagi dosa yang kaitannya dengan hablum minan nas dihalalkan. Makanya megengan niku bagus silaturahim Pak. Saya cenderung niku. Loh, saya kaget di mertua. Lah niki kok kata kok koyo sambang-sambang koyo Ramadan. Ngapunten Budhe sakniki saban niki badhe Ramadan megengan ngapunten nggih persis Pak sawalan ngoten niku lho Pak. Jadi sakderenge Ramadan kali mantun Ramadan, nek mantun Ramadan niku Syawal, sakderenge Ramadan niku megengan. Bagus niku Pak, hablum minan nas. Kita kadang-kadang silaturahim niku ono perlu tok.
nek gak ono perlune ora sambang, nek ono butuhe sambang wis bajak mbak ketintang ya padha wae sama mau. Dengan adanya megengan niku indah Pak, tapi untuk Ustadz Maafi ngapunten Mbak, Ustadz Maafi apemnya istimewa apemnya niku apemnya mungkin hanya satu jenis, tapi lintune niku Pak wonten apel, wonten anggur, lumayan ya Pak. Bahkan ngapunten kadang-kadang saya dapat beras, dapat ya macam-macam, alhamdulillah berkah Pak. Jadi Ustaz niku berkah saya itu dan ketintang. Padahal saya nggak pernah doa di akhir berkah juara. Kadang-kadang berkat barang jadi niku Pak beras nggih. Kula nggih mentahan ngoten Pak. Kula niku berdoa ya Allah alhamdulillah sing sering-sering ae kaya ngene. Sampai ngapunten nggih kula boten ya. Alhamdulillah sampai sekarang kula niki juara tumbas beras saestu. Tumbas juara. Karena di ketintang ini mohon maaf ya. Di ketintang itu lebih baik memberikan kepada orang yang sholat sekalipun tidak begitu miskin daripada kita ngasih kepada orang miskin tapi gak pernah sholat. Ngoten saestu. Di tempat saya itu dilihat, apalagi kalau ada orang miskin taat ibadah Pak, makmur dengan dulu saya itu. Semua orang ngasih. Ngoten Pak. Karena di tempat saya dulu basisnya mohon maaf banget. Niku tempatnya orang ngombe-ngombe Pak, mabuk-mabuk. Didirikan musola niku akhirnya sing mabuk niku pindah Pak. Saat niki berubah menjadi tempat wong ngaji. Ibu-ibu ada yang kelompok yasinan berzanjian, kali berjanji yasinan tahlilan. Ada yang Aisyah, ibu-ibu dari Muhammadiyah mengadakan pengajian Aisyah, monggo silahkan. Saya sering ngisi juga. Nggih, macam-macam. Ada yang yasin tahlil dan lain sebagainya pun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun kita lanjut. Niki perhatikan. Dari Ali karramallahu wajhah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupkan malam nisfu Sya'ban. Niki riwayat dari Ibnu Majah. Makanya ngapunten nggih. Kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, orang-orang itu banyak yang tidak senang. Karena dianggap hadisnya itu menurut mereka lemah. Padahal tidak semua hadis yang lemah itu tidak bisa digunakan sebagai standar hukum. Bisa juga dijadikan sebagai dhailul hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat dan berpuasa pada siang harinya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada malam itu. Allah berfirman, siapa yang minta ampunan maka aku ampuni, siapa yang minta rizki maka aku kasih, dan yang mendapatkan bala aku akan bebaskan hingga fajar menyingsing. Ini yang diberikan landasan agar kulo kali jenengan rizki angsal, bala dijauhkan, umur barokah. Ngoten lho Pak. Maka malam nisfu Sya'ban niku para ulama ngajari kulo kali jenengan untuk baca Yasin 3 kali, masing-masing surat Yasin niku doanya doa nisfu Sya'ban. Doanya berapa kali Ustaz? Nek sakit doane ping 3. Kalau saya bimbing, kalau saya pimpin, doa yang pertama bahasa Arab, doa yang kedua bahasa Arab, doa yang ketiga pakai bahasa Indonesia, sehingga lebih mengena. Arab Indonesia. Tapi nek doanya namung sepindah, tunggal satu kali, silahkan doa tetap pakai bahasa Arab. Tapi ada yang doanya satu, doa bahasa Arab riyin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kulo kaleng dengan paham karepe doa nisfu Sya'ban niku napa. Sehingga sakral Pak, nggih kulo sakral, saestu sakral banget tempat saya.
Cuman ini saya nanti besok ini ada 2 undangan, nisfu Sa'ban 2 Pak saya. Rencana 2. Kemis malam Jumat niku di Jetis, Jumat malam Sabtu niku di Ngagel. 2 kali. Kok sakit 2 kali Ustaz? Sebab ada yang mengatakan karena kemarin rojabnya Istiqmal mestinya 1 Sa'ban, ini ke 1 Rojab Rabu, jadi Kemis 1 Sa'ban, sehingga Sa'bannya pun juga mundur. Mestinya hari Kemis jatuh pada hari Jumat. Tapi ini sakit jenengan mengadakan Kemis malam Jumat mawon mboten napa-napa. Pondok Pesantren Aulia tenggene Bendul Merisi ternyata mengadakan nisfu Sa'ban bukan malamnya enggak, hari Sabtu nopo sebab nek Jumat kalian Kemis sing dugi sekedhik. Nek Sabtu terus libur, malam Minggu nggih pun kersane sak karep. Sing penting ada akan lak ngoten lho. Monggo silahkan. Mau mengadakan tiap malam nggih monggo. Mumpung masih bulan Sa'ban, betul apa-apa silahkan. Tapi yang afdol tetap pas malam tanggal 15 Sa'ban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yuk kita lihat pelan-pelan mawon. Nah, niki ten pundi niki? Madinah Mali, Pak. Niki. Ijem. Di bawah ijem niki kubah hijau inilah tersimpan. Saya keluar dari sini, Pak. Keluar dari sini, kemudian ke sini saya keluar, kemudian ke sini masuk lagi. Ya. Terus biasanya hotel saya ada di sini. Nah, di sini. Niki tempat keluar. Nih, ini raudhah ada di dalam sini. Nah, Jibril berkata, pada malam nisfu Sa'ban ini aku bertanya pada malaikat, "Hai Jibril, malam apa ini?" Rasulullah bersabda. Jawabnya, pada malam ini 300 pintu rahmat telah dibuka. Allah mengampuni semua dosa kecuali musyrik. Makanya guru kalian jenengan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik. Orangnya dikatakan musyrik, perbuatannya syirik, nifak niku perbuatannya, pelakunya adalah munafik. Nah, ahli sihir, dukun, suka bermusuhan, pemabuk, pelacur, pemakan harta riba, durhaka kepada orang tua, suka mengadu domba, memutus tali silaturahim, semua itu tidak akan diampuni kecuali bertobat sebelum meninggal dunia. Ayo, niki sing anu Pak, niki sing abot saestu. Coba perhatikan. Ada berapa dosa yang Allah tidak akan pernah ampuni. Coba lihat pertama, dukun. Tidak semua dukun Pak, nek dukun beranak masa gak oleh. Ningali bukan pijet nggih mboten napa-napa dukun. Yang tidak boleh dukun yang suka meramal. Dukun yang suka memberi nomor togel. Nah, niku sing mboten nangsal. Dan itu dukun pijet, dukun beranak nggih mboten napa-napa niku malah manfaat. Kemudian suka bermusuhan. Dan iki lho Pak hikmahnya silaturahim. Makanya saya mengatakan megengan niku kalau saya pribadi malah mengarah kepada sunnah, bahkan mengarah kepada wajib kalau memang kita punya salah. Tapi kadang-kadang sulit Pak, ada orang yang salah tapi koyok-koyok seperti orang yang tidak pernah ngaku salah. Niku sing ngomangel nih. Mentale koyok ngono. Jaluk menangi dewi. Ngiten pundi-pundi ngoten niku wonten Pak. Ten pundi-pundi. Nek dunya niki isine wong apik tok ya gak usah ngaji. Semuanya ahli swarga. Mangane kula kalian jenengan dikengken ngaji niki karena siapapun juga sak apik-apike wong ya ana eleke, sak elek-eleke wong ya ana apike. Ayo ambil baiknya, buang jahatnya. Kemudian setelah bermusuhan ngapunten antos atos sing pemabuk niki juga termasuk tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemabuk kali pelacur niku dados setunggal. Biasa satu pak
paket. Lah Ustaz kok tahu? Kebetulan ngapunten nggih kula tak cerita sedekap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya teman S1, teman S1 dulu saat saya baru keluar dari IAIN, masih belum jadi UINSA. Saya punya teman Pak, skripsinya membahas tentang kenapa wanita malam itu menjadi pelacur. Kenapa apa yang menyebabkan wanita itu menjadi kasarannya pelacur, wanita-wanita malam, kupu-kupu malam. Kenapa? Dan itu kan harus ditanya, Pak. Pulang begitu saya nulis Arabnya kaget saya dulu. Saya tanya, awak mau gelap, awak mau wanita? Ya wani gimana caranya? Berarti kamu datang ke tempat masih ada ngapunten nggih, masih ada gang dolin iki tasih wonten nggih ngapunten, masih ada riyen masih ada Pak. Wong kula pernah ceramah napa tarawih niku kesasar Pak kula kuat. Loh, kok akeh bone ikut kula Pak. Saya ditanyakan, mau kemana sampean? Saya tanya musala. Oh, sana. Oh, tak pikir sampean kate mlebu ngoten Pak. Untung pakai sorban, enggak pakai sorban ditawani pisan. Satu kali kalau niku pernah kesasar Pak saestu, Masya Allah, nggih sedang dipajam. Jadi di luar itu ada seorang laki-laki, yang menjaga. Nah ternyata teman saya niki ngapunten sedikit saya bercerita. Teman saya niki begitu masuk niku tidak pada jam 8, pinter dia. Karena jam 8 itu masih rame. Tamu ini kuat. Jam berapa saya ke situ? Teman saya datang masuk itu jam 12 malam. Di saat wanita-wanita itu sudah mulai istirahat, mau tutup. Sebagian karena sudah tidak melayani pelanggan, karena dianggap sudah selesai. Nah, teman saya datang, Mbak, terus saya tunjukkan kula. Aku pengen takon-takon kok, tapi sampean tak bayar. Seperti sampean menerima tamu pada umumnya. Nah, begitu masuk sudah diparingi Pak, itu ada bir di situ, ada minuman bir dan lain sebagainya, bisa diminum nih. Tapi maaf aku gak minum gini, aku takon-takon sampean kok. Tapi enggak, sampean tak bayar sesuai dengan sampean menerima satu kali, sampean menerima seorang laki-laki wis dilayani Pak karena dibayar. Ditanya. Begitu ditanya, ternyata kesimpulan akhir seorang wanita yang lari ke tempat itu mencari pekerjaan di tempat itu, pertama karena dikhianati laki-laki, pacaran kelewat batas, akhirnya dia ada yang LKMD, lamaran keri meteng dhisik, akhirnya lari ke tempat itu. Ada yang juga karena proses perceraian, suaminya nggak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, akhirnya dia mencari makanan di tempat itu dan lain sebagainya. Kata-kata emoten. Nah, saya tanya Pak, sampean itu datang ke tempat itu, saya katakan kira-kira dalam bayangan lamayan sampean itu kepengen apa enggak, jujur. Pengen enggak sampean? Jujur. Dia mengatakan pengen. Cuman hatinya masih kuat. Yang lebih lucu, ketika keluar dari kamar ketemu sama Pak Liknya. Loh Pak Lik, sampean lapor. Tadi ketemu Pak Liknya. Pak Liknya juga. Loh, awakmu lapor ini. Aku ya Pak Lik, penelitian aku iki lho tugas teko IAIN iki lho surate. Pak Lik lapor ini. Wis ojo ngomong-ngomong kabul karo bulikmu ya. Aduh ya Allah ya Allah. Kula niku Pak. Dan skripsi itu dulu pernah saya fotokopi karena menarik sekali Pak, menarik. Sampai skripsi itu mendapatkan nilai yang bagus.
Karena memang untuk membuat skripsi itu membutuhkan uang banyak. Lah ya bayangkan nih bagian penelitian nih Pak, butuh arto Pak, harus tanya Pak, harus datang dan berdua di dalam satu kamar nih dengan wanita itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi makanya saya katakan biasanya pemabuk dan pelacur niki ngapunten bisa dikatakan jadi satu paket nih, karena memang makanannya dan minumannya ada di situ. Kemudian pemakat harta riba ngapunten nggih, harta riba nggih. Jangan sering-sering pinjam uang kepada seseorang atau tempat-tempat yang pinjamannya itu berbunga dan berbunga nggih. Jangan. Kemudian durhaka pada orang tua niki yang paling penting, makanya penting kulo kalian jenengan sebelum Ramadan niku ayo silaturahim. Lebih-lebih yang punya orang tua ngomong maaf banget, mohon maaf banget, tolonglah sambangi orang tuanya, senyampang orang tuanya masih hidup gitu, tolong disambangi. Sekalipun jenengan tidak memberikan apa-apa, kehadiran panjenengan di depan orang tua panjenengan itu sangat berarti. Jangan sampai nunggu orang tua sudah wafat nanti baru kaget, baru tahu, baru kesal. Nah, orang tuanya sudah berada di alam kubur. Kemudian suka mengadu domba, memutuskan tali silaturahim, semua itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali bertobat sebelum meninggal Allah. Nah, taubatnya orang yang memutuskan tali silaturahim niki maka harus minta maaf Pak. Tapi kadang-kadang mohon maaf orang-orang yang justru kadang-kadang memutuskan tali silaturahim niku kadang-kadang sok gengsi. Pun ayo jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, menurut Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, malam ke-13 Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memberikan sepertiga syafaat kepada hamba, sepertiga. Imam Al-Ghazali. Sedangkan malam ke-14 seluruh syafaat itu diberikan oleh Allah. Dan malam ke-15 umat Islam memiliki banyak kebaikan sebagai penutup catatan amalnya 1 tahun, karena malam itu catatan manusia dinaikkan ke hadapan Allah. Maka sambutlah malam ke-13, malam ke-14 dan malam ke-15 di bulan Sya'ban. Nah, ayo ulo kalian jenengan sholat taubat, ayo ulo kalian jenengan sholat tahajud. Jangan lupa nih 13, 14, 15 tangi. Nopo tangi ana Liga Champion Ustaz. Nggih, ana Liga Champion. Tak Liga Champion toh. Ulo niki saestu Pak. Kulo nggih tingali Liga Champion Pak, tapi kulo tingali mawon terus sembahyang. Apalagi kemarin pada saat kulo niku ningali Liga Champion, pada saat Madrid ketemu sama PSG niku kalah jagoan kulo, tak tinggal Pak kulo sembahyang. Matur sembahyang malah menang. Alhamdulillah. Kulo ngoten mawon Pak saestu. Saya sendiri juga suka nonton bal-balan, tapi mohon maaf saya sempatkan tetap sholat malam. Jadi ningali bola niku tidak negatif selagi kulo kalian masih bisa memanfaatkan untuk sholat malam. Kemudian karena malam itu catatan manusia sudah dinaikkan, ngapunten nggih, pada malam nisfu Sya'ban kulo kalian dengan catatan tahunan akan dilaporkan kepada Allah. Maka sebisa mungkin kulo kalian jenengan pas tanggal 14, 13, 14, 15 niku nek saged poso nggih. 13, 14, 15 nek saged poso ayyamul bid. Poso napa? Poso purnama. Pas Sya'ban. Saged angsal puasa purnama,
angsal, biasanya pada hari Kamis, angsal Senin Kamis, angsal puasa Sya'ban. Tiga-tiganya dapat, tapi niatnya tetap setunggal. Niat nopo? Niat puasa ayyamul bid. Jenengan mulai saat niki tingali kapan tanggal 13, 14, 15 itu luar biasa keistimewaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jangan lupa, okay? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat ini hampir kisah jalan taubat pembunuh 100 jiwa. Niki panjenengan sudah sering mendengarkan kisah ya jalan taubat pembunuh 100 jiwa yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Jadi seorang yang sudah membunuh 99 jiwa, tiba-tiba pintu hidayah turun, Pak. Nah, pintu hidayah turun pada saat dia sudah membunuh 99 nyawa. Pintu hidayah turun, dia tanya kepada seorang kiai, seorang ulama, siapa yang bisa menuntun jalan pertaubatannya karena dia betul-betul mau bertaubat. Dia cari orang yang sekiranya bisa membimbing dan mengarahkan dia untuk taubat. Pak Gusti Pak kepanggil. Nah, niki makanya guru kalian jenengan pun setengah-setengah gitu. Nuntut ilmu jangan setengah-setengah, sama seperti nasib kiai. Pak Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan sinten kula niki pembunuh. Kula niki sampun mateni tiyang 99. Wah, kae dosa. Langge Yai, kula niki nyuwun petunjuk Yai. Kula niki sampun mateni wong 99, tapi kula niku kepengin tobat Yai. Yuk nopo jalane? Terus Yai ini waduh angel sampean mateni 99 wis dosa gedhe iku. Nek esuk wis gak ono jalan tobat sampean wis mateni kok 99. Marah Pak, diambil pedangnya dipateni pisan. Jadi berapa? 100. Mangga niku lho kalian jenengan. Jadi kiai itu jangan setengah-setengah. Jadi ustaz jangan setengah-setengah. Ayo yang fisil nikah. Jadi terus nggih wonten jalan tobatnya. Akhirnya orang ini mencari, Pak, mencari ketemu dengan seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai. Nah, kiai ini kena. Yai ngapunten, kula niki sampun mateni tiyang 99. Setelah 99 kula niki ternyata ketemu dengan seorang kiai. Kiainya itu ternyata tidak memberikan saya bimbingan, malah justru ngomelin kula bahwa kula niki sudah terlalu banyak dosanya. Apakah masih ada jalan taubat untuk saya? Ada, jangan khawatir. Panjenengan ini yang penting panjenengan niat dosa sebesar apapun tetap diampuni oleh Allah kecuali syirik karena sudah menyekutukan Allah. Kalau panjenengan betul-betul mau niat bertobat, oke saya tunjukkan. Ngapunten tapi rumah kiainya niku ada di atas gunung. Punya pesantrennya di atas bukit atau gunung-gunung cilik niku lho Pak. Nek dengan kepengen dibimbing sebaiknya ten mriko mawon biar panjenengan dapat bimbingan yang intensif. Oh nggih, mboten napa-napa. Kula dugi. Datang Pak karena memang niat untuk tobat niku besar sekali. Melangkah langkah demi langkah dengan ikhlas untuk mendapatkan pintu hidayah dan jalan taubat. Tiba-tiba di tengah jalan umur ribut panjang. Di tengah jalan pembunuh niki jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Turun dua malaikat gegeran isi. Malaikat sopo sing gegeran Ustaz? Satu malaikat Malik, satu malaikat Ridwan. Terus malaikat Malik, Ridwan aja melok-melok sampean. Iki WU. Lah apa kok wek? Karena orang ini gak tahu sembahyang, orang ini gak tahu ngaji, orang ini gak tahu ibadah. Sebaiknya berikan orang ini kepada saya, akan saya lemparkan dia ke jurang neraka. Ojo nyono.
Terus si malaikat Jibril, ojo ngono, orang ini datang ke tempat ini, lihat di atas sana, itu rumah seorang ulama besar. Dia datang ke tempat ini adalah untuk bertobat. Langkah kakinya adalah langkah-langkah menuju taubat kepada Allah. Gak bisa, ini hak saya harus membawa dia ke surga. Kekiran Pak, nek malaikat kekiran nopo malih potongan kulo kali jenengan. Kekiran Pak, malaikat Malik dan malaikat Ridwan sama-sama mempunyai hak terhadap orang ini. Cuman siapa yang memutuskan di balik kekirannya malaikat Malik dengan malaikat Ridwan, maka Allah turunkan penengah malaikat Jibril, turun menengahi pendapat malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Terus ngene ae, enggak usah kekiran. Ukur kalau langkah kakinya pembunuh ini lebih dekat ke kiainya, maka milikmu Ridwan. Tapi kalau langkah orang ini lebih jauh daripada kiainya, maka milikmu malaikat Malik. Lebih satu jengkak, satu niki Pak, napa niki Pak? Ada yang mengatakan satu hasta, ada yang mengatakan satu depa, ada yang mengatakan sakilan. Lebih dekat ke kiainya. Malaikat Ridwan, ya toh aku sing menang iku lo gak dijenengan. Akhirnya pembunuh 100 jiwa ini fadkhulil jannah, masuk surga karena gara dalam hatinya betul-betul ada niat bertobat kepada Allah Subhanahu. Ngoten Pak, kalau orang bunuh 100 orang tobat masuk surga, nopo malih potongan kulo kalian jenengan. Maka dari itu, ayo malam nisfu Sa'ban besok kita ramaikan, kita semarakkan untuk membaca Yasin 3 kali dan niat kepada Allah dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya persingkat para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nek sakit dengan jalan seperti ini. Seperti apa itu? Memberikan santunan kepada anak yatim, nek wonten dana nenek boten lenten, boten usah. Sing penting panjenengan saged silaturahim itu sudah cukup, nggih. Jika engkau ingin dinikmat hatimu oleh Allah, berikanlah makan orang-orang miskin dan usaplah rambut anak yatim. Nah, nanti diusap tok Ustaz, nggih maksud jangan diusap tok. Pe ono tumune boten niki lho Pak. Diparingi nopo? Amplop tok ta nggih boten napa-napa kali diusap Pak mboten lho. Nggih. Allah akbar diganti. Kemudian sedekah tidak harus menunggu kaya. Ayo kalau kalian jenengan perbanyak sedekah, perbanyak ibadah, dermawan menuntun hamba menuju surga. Kemudian yang paling akhir, sedekah adalah penyembuh yang luar biasa. Kalau ada orang yang sakit, ayo. Ngapa kemarin ada ibu-ibu kena Omikron, Pak. Telepon saya, Ustaz, gimana caranya agar saya cepat diberikan kesembuhan oleh Allah? Bisa tantang. Mau sampean bersedekah? Kalau sampean punya keleluasaan rezeki, baik Ustaz, saya terima. Saya akan keluarkan sedekah saya sekian. Kalau hari ketiga saya sembuh Pak, hari ketiga Pak. Pulang. Hari ketiga sembuh saestu. Dia dinyatakan pulang ke rumahnya, kemudian 2-3 hari sudah sembuh seperti sedia kala. Dan alhamdulillah nadarnya diberikan. Ngoten Pak. Makanya obati sakit kulo kalian dengan memperbanyak sedekah. Nah, sedekah penolak bencana dan kesialan. Kalau terjadi seperti ini Pak, niki persis koyok kejadian nopo kemarin Vanessa Angel. Nah, salah. Ojo kakean pola. Nek ngeten niki kadang-kadang kejadiannya Pak, sampai remet kados ngeten niki kejadiane wonten jalan tol pun remet Pak. Makanya mohon maaf saya kalau di jalan tol gak berani Pak, paling banter 80 pun ajri saestu ajri nggih. Maka sedekah itu sebagai penolak bala dan kesialan. Sedekah adalah pembuka pintu rizki. Kemudian, ahli sedekah berpeluang.
husnul khatimah. Janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka mati, bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa. Niki menurut jenengan mati nopo tilem seto nih Pak. Tertembak. Niki tertembak. Tapi ternyata di saat dia meninggal tersenyum. Perhatikan. Ya. Subhanallah, Masya Allah. Allah memberikan, membuka, ini loh surga. Orang yang berjuang di jalan Allah, dia tersenyum karena dia melihat surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang bisa dimudahkan oleh Allah menuju pintu surganya. Amin Allahumma amin. Baik. Ada yang ingin tanya? Nggih, monggo. Nggih. Nah, niki yang sulit. Satu, saya juga pernah bertanya pertanyaan panjenengan kali Khairulo Ustaz Zahroh. Mungkin masa sana kita pangkali Profesor Zahroh nih. Ustaz Zahroh niku sancang ngeten. Selagi di Indonesia tidak ada bank yang benar-benar syariah. Jenengan bank syariah kira-kira ada bunga nopo boten? Oh, kadang-kadang lebih banyak daripada bank-bank konvensional. Sami mawon, Pak. Selagi di Indonesia belum ada bank yang benar-benar syariah, berarti bank konvensional dianggap syirkah bagi hasil. Selagi kebutuhan kula kalih jenengan betul-betul kebutuhan urgen dan darurat. Karena semua bisnis hampir tidak bisa dipisah-pisahkan dengan bank. Nah, termasuk orang-orang yang kerja di dalamnya. Jadi ketika panjenengan kerja di bank, menganggap bahwa panjenengan itu masuk kepada ranah subhat, bahkan mengarah ke haram, nggih panjenengan madosi penggawean lintuni. Tapi menurut saya selagi panjenengan tidak membungakan uang di kemudian di dalamnya itu ada dengan akad bahwa ini ada bagi hasil di antara bunganya kami kelola untuk A, B dan C, ya monggo mawon, karena di situ kan ada akad. Yang mengarah kepada riba itu adalah ketika panjenengan pinjam uang niku kan uang 100 juta harus mengembalikan 150 bahkan hampir 100 sekian tahun, Pak. Maka itu yang mengarah ke itu, ya. Maka kalau panjenengan mungkin panjenengan kerja di bank itu merasa panjenengan tidak enak, nggih monggo silahkan panjenengan cari penggawean yang lain. Tapi menurut saya pribadi, saya masih tetap berprinsip, Pak, selagi panjenengan di Indonesia ini belum ada perbankan yang benar-benar syariah sebagaimana yang diterapkan di Mekah dan di Madinah, maka bank konvensional itu hukumnya masih halal. Monggo, kalau saya pendapat saya seperti itu. Tapi ada orang yang kekeh nggak bisa, Ustaz, tetap haram. Monggo, kalau panjenengan haram monggo. Saya mohon maaf, Pak, kalau ada bunga, maaf ketika saya nabung di bank ada bunga, mohon maaf bunga itu saya sedekahkan, saya infakkan. Tidak pernah saya makan, sebab saya berniat nyimpan uang di bank bukan untuk membungakan, tapi untuk mengamankan. Sebab nek bank niku nek arto niku teng griya wis dititili mawon, Pak. Suwe-suwe yo entek. Ngoten lho. Oh, wonten malih? Silakan.
Bergejolak ini. Oke. Solusinya niki mohon maaf nggih, solusinya maaf berat nih. Dan saya belum tentu bisa mengamalkan. Rasulullah mengatakan berbuat baiklah kamu, ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang pernah berbuat jahat kepadamu. Ngapunten Pak, niki ampun. Nang kula kalian jenengan niku wong dhek sing salah kok masa aku kok njaluk sepuro kok nyimut. Ngoten. Padahal pintu surga niku, surga itu rindu kepada 3 hal. Dengarkan baik-baik. Surga ini rindu kepada 3 hal, tapi 3 hal niki ngapunten abot, Pak. Teori ini gampang prakteknya. Angel. 1, memberi makan kepada orang sing bakhil terhadapmu. Nengarpi omamu di hadapan rumah kita, itu adalah orang gak tahu, Pak. Meremut, ketemu gak tahu salam, koyok musuh. Tiba-tiba kita bukan hanya disuruh bertegur sapa dengan dia, disuruh ngasih makanan panjenengan ke sana bukan. Ayo. Kalau enulian ngapun Pak, merusak saya Pak. Mertua saya itu dulu punya tetangga orang Madura, langganan sadian air geledekan nih lho Pak. Tiba-tiba ada masalah pembayaran atau apa, tiba-tiba diundang oleh mertua saya, ada tahlilan dan yasinan, diparing berkat ini dilempar di depan mertua saya. Mertua saya sampai sumpah sarapah, ojo sampai anakku intuk wong Madura. Kok saya yang ngelamar Pak? Sampean saking pundi Mas? Kulo saking Sumenep, berarti sampean Madura. Wih, langsung meremut Pak. Tapi saya bisa menaklukkan Pak. Saya bisa menaklukkan karena tidak semua orang Madura seperti itu. Nah, berarti yang pertama, surga rindu kepada orang yang bakhil terhadap kita. Tapi kita kasih oleh-oleh. Sing bakhil ini misalnya. Kuwaya barang koyo ngene apem dikekno aku Mas. Ya pokoke kita niat gede kawin babano wis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten nggih kula Dungaren sampean Reni. Mimpi opo Reni? Ngono durung-durung wis ngono. Pun ngapunten kula niki kangen kalian jenengan. Kangen napa? Kangen nyeratu ah mboten. Niki lho kula wonten oleh-oleh sekedhik, kula niki masak wau. Masak apa? Apem. Niki lho ngapem dikekno aku. Ngoten. Jenengan cepet-cepet medal. Nggih pun nggih. Pun sing penting kula sampun maringi nggih. Assalamualaikum ten Mbak. Sing penting kok epok-epok gak anu ngoten lho Pak. Tapi niki mohon maaf abot. Yang pertama. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah tu'ti man wa tasilu man qata'aka, menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim dengan orang enggak nyapa dengan kita, ada orang memusuhi kita, tapi kita assalamualaikum Bang, enggak dijawab belas. Mengus tok. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Niki ngapunten Pak, niki teori gampang praktek. Wis ngerti gak di sopo sik besok assalamualaikum apa iya sampai 3 sampai 4 hari tetap seperti itu, suwi-suwi dijawab. Waalaikumsalam. Ngoten Dok. Sing penting dijawab. Suwi-suwi Pak sampai 40 hari, suatu saat dia juga akan sadar. Tapi Pak mohon maaf, niki teori ini gampang prakteknya angel. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, surga itu rindu kepada orang yang tukti man qata'aka wa tasilu man
Ya, orang yang menyambung silaturahim kepada orang yang memberi makan, orang yang yang terakhir, wa ta'fu amman dzalamaka, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Contohnya, si A pernah menyakiti hati kita, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku sudah memaafkan salah si A sebelum si A minta maaf kepadaku. Nih gue Pak, hebat panjenengan, hebat. Kadang-kadang kuali, ngadu sama sing biyen nih, gitu. Udah buang aja, buang. Ketika dia minta maaf kepada kita, ngapunten nggih, kula pernah nyakitin jenengan, kula pernah A, kula pernah B, kula pernah C. Sing pundi nggih, kula sampun supe. Ngoten lho Pak, niku yang terbaik Pak. Kadang-kadang orangnya sudah lupa, kita yang ingat. Sampean gak eling, sampean ben tau nyeling duit, sampai saiki durung disaur. Masalah duit eling ae. Hal-hal yang seperti itu ayo kita, sekiranya itu bisa kita Pak, bisa kita hilangkan. Insya Allah Pak, panjenengan saestu kita akan dirindukan oleh surga. Makanya niki sing berat nggih. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.